Selamat datang Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Saya Teresa Magdala Luis dengan NIM 20460676 TP 12886 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Heat Induced Hydrolytic Cleavage of the Peptide Bond in Dietary Peptides and Proteins in Food Processing. Introduction. Protein akan terdegradasi secara kimiawi melalui proses degradasi termal ataupun proses reaksi dengan konstituen makanan ancillary pada reaksi Maillard ataupun reaksi alternatif lainnya. Degradasi protein tersebut akan berkontribusi terhadap properti organoleptis dan karakteristik dari makanan yang dipanaskan. Suhu yang berbeda pada pemanasan makanan akan memberikan efek yang berbeda pula terhadap struktur kimiawi dari protein. Misalnya pada suhu 100 derajat Celcius, protein akan mengalami denaturasi atau perubahan konformasional, terutama pada protein otot seperti aktin atau myosin. Sedangkan pada suhu 250 derajat Celcius akan terjadi pirolisis dan protein akan terdegradasi seluruhnya sehingga akan membentuk amonia dan hidrogen sulfida. Suhu antara 150 dan 230 derajat Celcius merupakan suhu yang paling relevan untuk makanan yang diproses secara termal atau dipanaskan, karena pada suhu tersebut reaksi kimia berlangsung dapat ditentukan. Dan rentang suhu ini juga biasa digunakan dalam proses baking, frying, ataupun roasting. Pada rentang suhu 150 sampai 230 derajat Celcius, pembentukan produk termal terjadi karena adanya pemutusan ikatan peptida amida atau peptide amide bond. Mekanisme pemutusan ini dapat berlangsung melalui 3 jalur. Pada jalur pertama atau jalur A, gugus amino nukleofilik N-terminal akan berperan sebagai nukleofil, yang kemudian akan menyerang karbon dengan karbonil kedua pada peptide backbone. Kehilangan dari asam amino peptida panjang N2 akan menghasilkan DKP siklik yang memiliki beberapa aktivitas biologikal yang diminati, terutama rasa pahitnya yang biasa dapat ditemukan pada kopi, kokoa, dan juga keju. Sedangkan pada jalur kedua atau jalur B, oksigen karbonil yang akan berperan sebagai nukleofil, yang kemudian akan menyerang atom karbonil dan menghasilkan bagian dari oxazol pada fragmen peptida N-terminal dan peptida bebas pada peptida C-terminal. Pada jalur ketiga atau jalur C, hidrolisis sederhana dengan air dan atmosfer atau air murni. Pada jalur ketiga atau jalur C, hidrolisis sederhana dengan air dari atmosfer atau air dari matriks makanan akan memisah pada suhu tinggi, dan ikatan N-amida di peptida akan menghasilkan 2 oligopeptida. Reaksi karbonil pada makanan yang diproses atau proses food akan bersifat reversibel pada keadaan kering dan media cair pada esterifikasi tertentu. Pada penelitian ini, diinvestigasi proses pemutusan ikatan peptida dengan 15 model pentapeptida dengan sekuensi berbeda. DKP, dipeptida, dan tripeptida yang diperoleh langsung dari hidrolisis termal amida akan diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungannya secara kuantitatif jika dibandingkan dengan produk degradasi alternatif menggunakan spektrometri massa HPLC ESI. Materials and methods. Yang pertama, chemical and reagents. Pentapeptida khusus yang digunakan pada penelitian ini disintesis dari side peptide CO dan digunakan tanpa dilakukan pemurnian lebih lanjut. Semua reagen dan protein yang digunakan merupakan grade HPLC. Air milikiu juga digunakan dalam keseluruhan eksperimen. Dan visilin kokoa serta globulin kopi diperoleh dari peptida kecil yang dihasilkan dari pemutusan ikatan amida. Yang kedua, pentapeptide heating sample preparation. Pentapeptida dipanaskan di oven laboratorium pada suhu 220 derajat Celcius selama 10 menit. Peptida padat standar masing-masing 50 mikrogram diletakkan pada botol kaca terbuka dan kemudian dipanaskan, dan setelah itu didinginkan pada suhu ruang. Produk non-volatil yang terdegradasi termal dikumpulkan melalui ekstraksi dari tabung kaca dengan air milikiu sebanyak 50 mikroliter. Sampel dengan pengenceran 1:10 digunakan untuk perhitungan HPLC MS, dan infusi langsung dengan spektrometer massa ion trap dilakukan ketika target fermentasi telah terpenuhi. Yang ketiga, UHPLC ESI QTOF MS. Eksperimen HPLC dilakukan pada sistem Agilent 1260 HPLC dengan menggunakan peptida berukuran 2,7 mikrometer kolom C18. Sampel yang diinjeksi berformat 3 mikroliter.
Sampel pelarut biner yang digunakan terdiri dari air milik Q yang disebut sebagai solvent A dan asetonitril yang disebut sebagai solvent B, yang masing-masing mengandung 0,1% asam format. Laju aliran pelarut tetap konstan pada 0,2 mili per menit dan suhu kolom tetap pada 25 derajat Celcius. Sistem HPLC L1 dihubungkan ke spektrometer massa ESI QTOF dengan resolusi Ultra High Impact HD yang dipasangkan dengan sumber electrospray ionization. Semua data diambil pada masing-masing mode ion positif dan negatif, tapi pada penelitian ini hanya digunakan yang mode positif dan tidak digunakan yang mode negatif. Kalibrasi massa dan dekonvolusi dari data HPLC TOF-MS dilakukan dengan menggunakan data analysis 4.2. Semua hasil pada penelitian ini dianalisis secara manual dengan MS tandem dan data massa high resolution. Setelah data didapatkan, fragmentasi secara manual yang dilakukan dengan menggunakan spektrometer massa ion trap yang dilengkapi dengan sumber ESI pada mode ion positif. Yang keempat, protein heating sample preparation. Sampel protein utuh dari oval bubin BSA, lisozim, dan kasein, serta visilin kokoa dan globulin, kopi dipanaskan dalam oven selama 10 menit dengan suhu yang bervariasi antara 150 hingga 250 derajat Celcius. Sampel yang telah dipanaskan ini kemudian didinginkan pada suhu ruang dan dilarutkan dalam 1 ml metanol atau dalam asam format 5% di air milik Q dengan perbandingan 50:50. Yang kelima, data analysis. Rumus molekul dihitung dengan Bruker Software Data Analysis 4.0. Data kemudian diekspor ke Excel untuk dilakukan perhitungan matematis sederhana dan presentasi grafik jika diperlukan. Yang keenam, Maldi TOF-MS. Larutan sampel yang telah dipanaskan diacarkan pada TA50 atau asetonitrit 1% TFA dalam air dengan perbandingan 50:50 sebelum dilakukan analisis Maldi. Matriks Maldi kemudian disiapkan dan setelah itu dicampur dengan sampel yang perbandingan 1:1. Campuran kemudian ditempatkan pada target Maldi dan dibiarkan kering pada suhu lingkungan. Semua sampel diukur dalam mode ion positif dan semua pengukurannya dilakukan secara rangkap 2 atau double. Spektra Maldi TOF diperoleh pada spektrometer massa Autoflex 2 Maldi TOF yang dilengkapi dengan frekuensi laser N2 50 Hz dan dikontrol dengan flash control 3.0. Peralatan tersebut dikalibrasi secara eksternal pada mode kalibrasi kuadratik yang disempurnakan sebelum akuisisi dengan kalibrasi internal dengan menggunakan sampel peptida tune mix. Yang ketujuh, Thermogravimetric Analysis atau TGA. Analisis termogravimetrik dilakukan pada TA Instruments SDT Q600 dengan laju pemanasan 5 derajat Celcius per menit di bawah atmosfer nitrogen. Suhu ditingkatkan dari 20 derajat Celcius menjadi 350 derajat Celcius. Yang kedelapan, Volatile Compounds Detection. Beberapa miligram padatan BSE dipanaskan hingga mencapai suhu 220 derajat Celcius dan pembentukan senyawa volatil dihitung dengan spektrometer massa vacuum vapor. Yang kesembilan, Coffee bean samples and chemicals. Semua senyawa kimia digunakan diperoleh dari Sigma Aldrich di Jerman. Kopi Green Arabica diperoleh dari Kenya dan Nicaragua, sedangkan kopi Robusta diperoleh dari India. 100 gram dari masing-masing kopi disangrai pada suhu 200 derajat Celcius dan 240 derajat Celcius selama 15 menit dengan menggunakan coffee roaster. Jumlah total terhadap 9 biji kopi berbeda digunakan pada penelitian ini, yang dinamakan dengan KHG untuk Kenya Green Bean, K200 untuk Kenya Bean yang disangrai pada suhu 200 derajat Celcius, K240 untuk Kenya Bean yang disangrai pada suhu 240 derajat Celcius, NG untuk Nicaragua Green Bean, NG200 untuk Nicaragua Bean yang disangrai pada suhu 200 derajat Celcius, NG240 untuk Nicaragua Bean yang disangrai pada suhu 240 derajat Celcius, RG untuk Robusta Green Bean, RG200 untuk Robusta Bean yang disangrai pada suhu 200 derajat Celcius, dan RG240 untuk Robusta Bean yang disangrai pada suhu 240 derajat Celcius. Yang ke-10, Coffee bean samples and chemicals. Protein extraction buffer atau PEB
Disiapkan dengan menggunakan tris HCl 0,4 molar, 1% SDS, dan 1% DTT atau dithiotritol. Biji kopi hijau dan yang disangrai kemudian digiling dengan nitrogen cair. Bubuk kering sebanyak 250 mg dari masing-masing sampel dihomogenisasikan dalam 1 ml PEB dan campuran tersebut diinkubasi pada rotating mixer di suhu 4 derajat Celcius selama 1 jam. Sampel yang dihasilkan kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 13.200 rpm selama 20 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatan atau padatan sel kemudian dipipet secara hati-hati dan dipindahkan ke wadah terpisah. Sampel kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk analisa lebih lanjut. Yang ke-11, coffee sample preparation. Sampel protein yang diekstraksi kemudian diinkubasi di TCEP 0,2 molar pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit dan kecepatan 1000 rpm. Sampel kemudian diinkubasi lebih lanjut di iodosetamide 0,5 molar pada suhu 25 derajat Celcius selama 30 menit di kecepatan 500 rpm. Kemudian sampel ditambahkan LISC sebanyak 1 mikrogram per 100 mikrogram protein dan campuran diinkubasi selama 12 jam di suhu 37 derajat Celcius. Peptida yang diperoleh kemudian dimurnikan dan dipekatkan melalui C18 spin columns, kemudian dielusi di asam format 0,1%, asam nitrit 70% dan dikeringkan di split vakum. Sampel yang telah dikeringkan disuspensikan kembali di 200 mikroliter asam format 0,1% sebelum dilakukan analisa LC-MS. Yang ke-12, coffee LC-MS analysis. 3 mikroliter sampel diinjeksikan ke spektrometer massa UHPLC ESI QTOF. Laju aliran diatur pada 0,2 ml per menit. Peptida dipisahkan pada kolom C18 dengan gradien 60 menit dengan 10 hingga 95% solvent A dan 5 hingga 90% solvent B. Spektra massa diperoleh dengan menggunakan spektrometer massa UHPLC ESI QTOF dan sumber ESI yang dioperasikan pada mode ion positif MSN otomatis dengan analisis prekursor ion normal. Data LC-MS atau MS interpretasikan dengan menggunakan analisis data Bruker-Daltonics versi 4.2 yang dipasangkan dengan ProteinScape untuk pencarian database dengan kondisi berikut. Toleransi massa peptida sama dengan delta kurang dari 5 ppm. Modifikasi variabel yaitu karbamidomethylasi atau karbon, oksidasi atau M, dan untuk memvalidasi penilaian peptida dan protein, file kemudian diimpor ke peptide shaker. Result and discussion. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa salah satu dari ketiga jalur A hingga C, pembentukan DKP, pembentukan heterosiklik atau hidrolisis amida terjadi di peptida yang dipanaskan. Dari 15 pentapeptida, pemilihan khusus digunakan sebagai titik awal investigasi untuk menentukan sejauh mana jalur tersebut dapat diikuti dan apakah jalur tersebut bergantung pada sekuens. Pemilihan pentapeptida ini harus mengikuti beberapa pertimbangan, yaitu sekuens peptida harus terkait dengan makanan. Lalu, sekuens harus bervariasi secara sistematis dengan asam amino ketiga sebagai variabel. Pada sisi N-terminal ditempatkan phenylalanin dan pada sisi C-terminal ditempatkan triptofan. Kedua asam amino tersebut menunjukkan absorpsi UV dan memungkinkan identifikasi dari fragmen dengan teknik LC-UV atau VIS. Lalu, isoprotease digunakan pada pemrosesan makanan dan akan membelah residu ini, sehingga akan terdapat lebih banyak pada makanan. Ketika mendeskripsikan peptida, angka dari posisi selalu mengacu pada awal dari N-terminus. Yang pertama, Identification of Peptide Degradation Products by UHPLC, ESI, MS, atau MS. Semua pentapeptida dipanaskan selama 10 menit pada suhu 220 derajat Celcius dan dianalisa dengan spektrometer massa UHPLC, ESI, QTOF pada mode ion positif. Penentuan dari massa resolusi tinggi memungkinkan penetapan komposisi elemen ion,
di mana pengukuran MS tandem akan memungkinkan pengamatan dan konfirmasi struktur berdasarkan ion fragment dan dibandingkan dengan literatur. Semua spektra MS tandem diperoleh dari database spektrometer massa metri. Dari produk dekomposisi termal, semua reaksi membentukkan melalui jalur A hingga C diidentifikasi. Untuk jalur A, 4 DKP memungkinkan untuk semua pentapeptida yang diberikan. Untuk jalur B dan C, diekstraksi ion kromatogram untuk peptida dan oxazol yang diharapkan dibuat dan senyawa ditetapkan berdasarkan akurasi nilai M per Z dan data MS tandem jika dibandingkan dengan literatur. Contohnya untuk pentapeptida seperti FAE-AW, 9 produk peptida teoretikal memungkinkan 4 dipeptida, 3 tripeptida, dan 2 tetrapeptida seperti yang diilustrasikan pada figur 1 dan akan menghasilkan total 6 produk pemutusan ikatan amida yaitu 2 tetrapeptida FAEA dan AEAW, 2 tripeptida FAE dan EAW, dan 2 dipeptida yaitu FA dan AW. Tidak ada oxazol dan asam amino bebas yang dapat dideteksi. Berikut adalah figur 1 yang menunjukkan semua peptida dan asam amino yang terbentuk setelah hidrolisis peptida FAE-AW. Tidak terdapat oxazol dan asam amino bebas yang terdeteksi. Berikut merupakan tabel 1 yang menyimpulkan data produk pemutusan ikatan peptida pada FAE-AW yang diproses secara termal dalam mode ion positif. Dari spektrometer massa UHPLC QTOF MS yang mengindikasi adanya reaksi hidrolisis yang berlangsung selama pemanasan pada suhu 220 derajat Celcius selama 10 menit. Yang kedua, Relative Quantification of Peptide Degradation Products. Data kuantifikasi relatif dari produk pemutusan backbone peptide diperoleh melalui tahapan terkait, dengan asumsi bahwa efisiensi ionisasi dari semua peptida dari semua produk degradasi sebanding. Persentase yang dihasilkan dari semua produk peptida berkisar antara 8 dan 35%, tergantung pada sekuensinya. Hasil dari 25% dan di atasnya ditemukan pada pentapeptida dengan asam amino Y, F, E, dan D pada posisi ketiga. Oleh karena itu, protein yang bersifat asam di rantai samping dapat meningkatkan pembentukan produk peptida dengan mengorbankan jalur dekomposisi alternatif. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa pemutusan rantai signifikan terhadap jalur dekomposisi tapi tidak dominan. Total dari intensitas DKP jika dibandingkan dengan total dari intensitas semua produk degradasi termal berkisar antara 0 dan 8,3%. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan DKP merupakan jalur degradasi minor untuk sebagian besar peptida, dengan pengecualian untuk peptida yang mengandung prolin. Semua peptida dengan rantai samping yang asam tidak membentuk DKP. Prolin sebagai amida sekunder memiliki penghalang mutasi terreduksi di sekitar ikatan amidanya dengan karakter ikatan yang rangka parsial. Pembentukan dari rotamer ini akan mengarah ke pembentukan DKP siklik yang lebih disukai daripada ikatan peptida sekunder lainnya. Pada penelitian ini diamati juga DKP yang tidak berasal dari N-terminus dan diasumsikan bahwa pemutusan hidrolitik menghasilkan peptida yang lebih pendek dengan aminan nukleofilik baru yang bebas dari N-terminal yang akan mendahului pembentukan DKP. Yang ketiga, thermal processing of food protein. Untuk mempelajari reaktivitas thermal dari protein makanan, dipilih 6 model protein dari relevansi diet yang mencakup sumber makanan utama, ovalbumin dan juga lysozyme dari telur, albumin serum dan kasein dari sapi dan susu, serta visilin kokoa dan globulin kopi sebagai sampel dari protein yang disimpan oleh biji tumbuhan. 3.1 Preliminary Screening Experiments. Protein yang dimurnikan dapat perlakuan suhu yang berbeda mulai dari 150 hingga 250 derajat Celcius selama 10 menit. Perubahan warna menjadi coklat diobservasi pada semua sampel. Yang ditemukan yang paling ekstrim pada PSA dan yang paling tidak pada lysozyme. Pada suhu 180 derajat Celcius dan di atasnya setelah pemanasan 10 menit, tidak ada ikatan protein utuh yang dapat dideteksi. Analisa termografimetrik menunjukkan kehilangan hidrasi air pada suhu 120 derajat Celcius dan kehilangan massa lanjutan mulai dari suhu 240 derajat Celcius. Pada suhu 240 derajat Celcius, amonia, air, H2S, CO dan CO2
dapat dideteksi di bawah kondisi hyperpyrolisis. 3.2 Mass Spectrometric Analysis of Heated Proteins. Sampel dari protein yang diberi perlakuan panas digunakan dalam analisa MALDI TOF-MS dengan HCCA sebagai matriks. Figur 2 merepresentasikan spektra dari 4 suhu berbeda untuk albumin serum pada sapi. Protein utuh dapat dideteksi dengan MALDI TOF-MS sebelum pemrosesan termal. Pada suhu di bawah 180 derajat Celcius, kenaikan produk baru akan signifikan, yang mulai muncul pada suhu 200 derajat Celcius dan mencapai maksimum pada suhu 220 derajat Celcius. Di suhu 250 derajat Celcius, intensitas signal sangat berkurang, yang mengindikasi terjadinya dekomposisi produk termal yang lebih lanjut dan menghasilkan banyak produk dari reaksi, yang sebagian besar berada di bawah batas deteksi. Berikut adalah figur 2 yang menunjukkan spektra massa dari BSA yang tidak dipanaskan dan yang dipanaskan pada mode ion positif dengan MALDI TOF-MS. Gambaran pertama menunjukkan spektra massa dari PSA yang tidak dipanaskan. Gambar kedua, ketiga, dan keempat menunjukkan spektra massa dari PSA yang dipanaskan pada suhu 200, 220, dan 240 derajat Celcius. 3.3 Peptides from coffee 11S globulin. Satu-satunya pengecualian diobservasi pada protein kopi yang diberi perlakuan termal dan kopi yang disangrai. Komposisi dan kimiawi dari kopi dan kopi yang disangrai telah diamati. Biji kopi hijau kering mengandung 8 hingga 12% protein. Protein terlarut atau fraksi peptida dapat diperoleh dari kopi yang disangrai dan ekstrak protein kopi yang disangrai dengan analisis menggunakan spektrometer massa UHPLC, ESI, QTOF. Dengan menggunakan kromatogram MS tandem yang diperoleh, pencarian maskot berdasarkan sekuens globulin 11S memungkinkan identifikasi terhadap 8 peptida pendek berdasarkan keakuratan massa dan kecocokan spektra massa tandemnya. Peptida yang diidentifikasi sekuensia dan data spektrometriknya dapat dilihat pada tabel 2. Berikut adalah tabel 2 yang berisi 8 sekuens peptida yang diidentifikasi pada kedua model sangrai dari fraksi protein kopi dan biji kopi pada suhu 200 derajat Celcius. Inspeksi lebih lanjut dari sekuens menunjukkan bahwa asam amino utama dengan rantai samping non-reaktif seperti leusin, valin, atau prolin dan sifat lipofilik tambahan ditemukan pada produk degradasi peptida yang stabil secara termal. Peptida lipofilik telah terbukti memiliki rasa pahit, sehingga dapat dikatakan bahwa produk degradasi termal berkontribusi pada rasa khas dari minuman kopi. Conclusion: pentapeptida pendek pada makanan akan bereaksi dan menghasilkan sekitar 30 produk degradasi dengan struktur yang berbeda. Peptida akan menyebabkan pemutusan ikatan amida di bawah kondisi pemrosesan makanan secara termal untuk menghasilkan diketopiperazin dan peptida yang lebih kecil. Menunjukkan diketopiperazin membutuhkan rantai samping asam amino yang tidak asam yang akan ditingkatkan oleh peptida yang mengandung prolin. Sedangkan peptida yang lebih kecil dibentuk melalui pemutusan salah satu dari 4 ikatan amida yang ada di pentapeptida dan akan ditingkatkan dengan kehadiran rantai samping yang asam. Protein makanan yang utuh telah diselidiki sehubungan dengan degradasi termal dan pembentukan peptida yang panjang sekitar 10-20 asam amino. Pada kopi, globulin ditetapkan sebagai oligopeptida yang pendek yang diidentifikasi dengan menggunakan spektrometri massa. Penelitian ini meningkatkan pemahaman pembaca terkait reaktivitas dari protein dan peptida dalam kondisi termal dengan mengidentifikasi jalur degradasi kimianya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca terkait keuntungan dan kerugian dari proses termal dalam memasak serta terkait pembentukan peptida bioaktif yang merupakan produk dari pemrosesan. Questions and answers. Pertanyaan pertama. Pada video dikatakan bahwa visilin kopi dan globulin kopi diperoleh dari hasil pemutusan ikatan amida. Bagaimana mekanisme dari proses tersebut? Protein yang disimpan dalam kopi mengalami modifikasi atau perubahan yang paling intens selama proses fermentasi. Fermentasi mikrobiologis
akan menghasilkan produk yang mampu memicu reaksi enzimatis yang akan mengarah pada pemecahan ekstensif, yang kemudian akan menghasilkan peptida dan asam amino termasuk visilin dan juga globulin yang menyerupai visilin, yang merupakan prekursor penting dalam flavor atau rasa dari kopi. Pembentukan prekursor aroma dari kopi bergantung pada pembentukan spesifisitas dari protease dan juga struktur protein globular yang tersimpan. Pertanyaan kedua. Pada metode percobaan terdapat UHPLC, ESI, QTOF, MS. Apakah metode UHPLC, ESI, QTOF, MS itu dan apa fungsinya? Serta mengapa pada penelitian ini menggunakan metode tersebut? UHPLC, ESI, QTOF, MS atau Ultra High Performance Liquid Chromatography Electrospray Ionization Quadruple Time of Flight Mass Spectrometry merupakan metode kromatografi cair yang digunakan untuk memisahkan berbagai komponen dalam campuran yang mencakup pemisahan LC dengan menggunakan kolom yang mengandung partikel yang lebih kecil dari 2,5 hingga 5 mikrometer yang dikemas dalam diameter yang lebih kecil. Metode ini digunakan untuk menganalisis sampel protein atau peptida karena metode ini dapat menganalisis biomolekul non-volatil yang labil terhadap pemanasan, yaitu protein dan peptida. Kelebihan dari metode ini adalah efisiensi pemisahan yang lebih tinggi, waktu analisa yang lebih singkat, dan penggunaan solvent yang lebih sedikit sehingga memungkinkan untuk memperoleh profil kimia dan kuantitasasi yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan berbagai mode ion. Pertanyaan ketiga. Pada video terdapat peptida N-terminal dan C-terminal. Apakah definisi dan fungsi dari peptida tersebut? Peptida memiliki dua ujung, yaitu residu asam amino N-terminal dan C-terminal. Asam amino C-terminal adalah ujung dari peptida yang memiliki gugus karboksil bebas, sedangkan asam amino N-terminal adalah ujung peptida yang memiliki gugus amino bebas. Penamaan peptida dimulai dari residu asam amino N-terminal ke residu asam amino C-terminal. Asam amino C-terminal memiliki peran yang krusial dalam stabilisasi dan pengikatan protein substrat karena protein lain dapat terikat pada domain C-terminal dari RNA polimerase untuk mengaktifasi enzim polimerase berperan dalam sintesis polimer DNA ataupun RNA. Sedangkan asam amino N-terminal memiliki peran yang krusial dalam aktivitas campuran protein, stabilisasi transmembran helix pertama untuk memastikan struktur reseptor benar, diperlukan dalam pengikatan ligan, serta integrasi ke dalam membran sel dan internalisasi reseptor. Pertanyaan keempat. Pada analisis spektrofotometrik massa, mengapa dilakukan pemanasan massa dari protein menggunakan metode MALDI-TOF-MS dengan HCCA sebagai matriksnya? MALDI-TOF-MS atau Matrix Axis Laser Desorption or Ionization Time of Flight Mass Spectrometry merupakan teknik ionisasi lunak dengan menggunakan spektrometri massa untuk menganalisis biomolekul atau biopolimer seperti protein dan glukosa, dan juga molekul organik yang besar seperti dendrimer dan polimer, karena molekul tersebut cenderung mudah pecah dan berkeping-keping jika diionisasi dengan menggunakan metode ionisasi yang lebih konvensional. Metode MALDI-TOF ini juga biasanya digunakan untuk mengidentifikasi protein tertentu. Penggunaan matriks HCCA dikarenakan matriks HCCA terbukti dapat mengionisasi karakteristik molekul yang lebih efektif dibandingkan dengan matriks lainnya pada metode MALDI-TOF-MS. Kelebihan dari metode ini adalah penerapan dan perolehan sampel yang mudah dan sederhana, daya pengerjaannya yang berlebihan, lebih dari 1536 sampel setiap plate dapat dianalisis ulang, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, dapat menjangkau modifikasi pasca translasional, serta toleran terhadap cemaran seperti buffer dan garam. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman. Terima kasih.